kesempatan yang diberikan, juga kepada IGI Kota Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahmi. Mohon maaf baru pertama kali mungkin muncul. Kebetulan saya juga untuk di Bogor, walaupun lahir di Bogor, saya cerita sedikit, saya baru 4 tahun tinggal di Bogor. Saya pindahan dari Kota Ambon, Maluku. Saya 13 tahun di sana. Selamat datang Bu di Kota Bogor. Terima kasih. Jadi ini kebetulan Ibu Siti Amalia yang memperkenalkan IGI Kota Bogor. Menurut saya ini adalah wadah kita sebagai guru-guru di sini, walaupun lingkupnya masih Kota Bogor, tapi sebagai ladang silaturahmi juga share berbagai ilmu begitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sekilas dari saya. Saya Rita Rahmawati. Salam jumpa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada malam minggu ini kita malmingan. Kalau kata anak-anak muda sekarang, saya masih muda. Anak muda sekarang malmingan kita ngopi. Ngopi-ngopinya juga harus yang bermanfaat, insya Allah pasti bermanfaat, terutama untuk malam ini judulnya sangat menarik kalau menurut saya. Pertama, saya juga ibu rumah tangga yang masih punya anak, walaupun anaknya udah gede-gede insya Allah. Untuk pelatihan disinfektan ini di masa sekarang ini sangat diperlukan, apalagi ditambah dengan sekarang yang COVID ini udah mulai tiap hari kayaknya perasaan ningkat lagi gitu kan. Otomatis kita sudah menerapkan 3M itu, dalam 3M juga pasti kita harus di dalamnya ada alat-alat ya, ada bahan-bahan yang bisa mencegah COVID itu kena pada diri kita. Nah, pada malam ini sangat menarik. Selain untuk disinfektannya bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya juga pedagang, jadi bisa digunakan untuk berwirausaha juga. Insya Allah. Ya, selain namanya hand sanitizer di pasaran juga kan kita tidak tahu namanya bahan-bahannya seperti apa, atau disinfektan di pasaran tuh seperti apa gitu. Kalau kita bisa buat sendiri kan otomatis bahan-bahannya kita sudah kenal, takarannya kita sudah tahu. Nah, malam ini Bapak yang hebat ini yang akan men-share ilmunya, membagikan kepada kita ilmunya, bagaimana cara membuat disinfektan dalam skala rumahan ya Pak ya. Dalam skala rumahan, terus bagaimana bahan-bahannya, terus caranya, takarannya, dan jenis-jenisnya itu seperti apa. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Rusman MSI. Sedikit mengenal tentang beliau. Beliau lahir di Garut 13 November 1978. Nggak beda jauh Pak sama saya. Kita sama-sama bulan bintang Scorpio Pak. Sama ya bulannya. Sama Pak. Beliau pendidikan sarjananya di Kimia IPB dan pasca sarjananya di Kimia Universitas Indonesia. Jabatan beliau sekarang Wakil Manajemen Mutu di SMAK Kota Bogor. Beliau ini banyak sekali pengalamannya sebagai narasumber dan sekarang terakhir sebagai instruktur Teaching Factory TVET. Maaf kalau salah ya Pak Bu, Technical and Vocational Education Training. Mungkin itu ya Pak ya. Sekilas mengenai Pak Rusman, kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama simak, kita sama-sama menyaksikan ya, memahami bagaimana sih cara buatnya, bagaimana sih bahan-bahannya, mungkin bisa kita praktekkan dalam di rumah, walaupun di rumah maupun di sekolah. Mari kita sambut Bapak Rusman. Kepada Pak Rusman kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Saya izin share dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya.
Bapak Ibu yang saya hormati. Dan juga di sini kalau saya lihat ada siswa-siswa dan alumni dari SMK Semak Bogor yang ikut menghadiri kegiatan Ngopi Igi ini. Ya. Selamat malam semuanya. Malam ini saya sangat senang sekali mendapatkan kesempatan untuk hadir SMK Semak Bogor. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi secara virtual untuk mengikuti kegiatan ngobrol pendidikan inspiratif atau ngopi dengan Ikatan Guru Indonesia Kota Bogor yang pada malam ini sudah mencapai episode yang ke-14. Adalah tentang pembuatan produk penangkal COVID-19 dalam skala rumah tangga. Nah, yang dimaksud dengan produk penangkal COVID ini saya mencomot 3 kelompok atau 3 kategori. Yang pertama kategori antiseptik, yang kedua kategorinya disinfektan, dan yang ketiga kategorinya sabun. Kemudian yang maksud dengan skala rumah tangga di sini, ini artinya alat dan bahan untuk pembuatan 3 produk penangkal COVID ini sangat mudah dicari, ya, ada dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tidak menggunakan teknologi yang tinggi. Jadi menggunakan peralatan-peralatan yang bisa digunakan yang banyak tersedia di rumah tangga. Nah, ini ya. Nah, Indonesia ini di benang kusut semuanya ya. Jadi kita susah memprediksi kapan ini akan berujung, kapan akan berakhir. Nah, angka kematian yang saya catat di kompas.com ini hingga Februari tanggal 24 itu sudah di ambang batas toleransi. Ya, artinya sudah melewati kekhawatiran, sudah mencapai rasa kekhawatiran seperti itu. Nah, juga kita seperti dihadapkan pada perang melawan makhluk yang goib, makhluk yang kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, perang melawan corona ini sebenarnya kita dihadapkan pada 2 pilihan. Kita ingin berlangsung hidup atau kita ingin menginginkan kematian. Nah, jika kita menyerah gitu dengan corona ini berarti kita menginginkan kematian. Maka persilahkan bagi kita yang ingin menginginkan kematian untuk berperilaku tidak sehat. Tapi jika kita ingin bertahan hidup, maka kita harus cukup bekal dalam berperang melawan corona. Nah, bekal yang kita perlukan di sini diantaranya ada kesehatan fisik, kesehatan mental, senjata, strategi, dan juga doa. Nah, di sini yang akan saya garis bawahi itu adalah senjata yang kita gunakan dalam menangkal virus corona. Nah, ini ada 3 produk penangkal COVID yang wajib kita miliki ya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang ada wacana dalam beberapa waktu terdekat kita akan pembelajaran tatap muka. Ini kalau kita setelah membeli produk 3 produk ini ke pasar itu akan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Makanya alangkah baiknya kalau kita membuat sendiri dalam skala rumah tangga. Nah, ini yang pertama ada kategori antiseptik. Nanti kita pahami bersama antiseptik itu beda. Itu adalah salah satu bentuk antiseptik. Kemudian produk yang ketiga adalah sabun. Nah, jadi ini alasan kenapa kita maksudnya wajib memiliki produk-produk kesehatan ini. Nah, sebelum sampai kepada bagaimana cara membuat produk ini ada corona. Jadi ini hanya sekedar ini dalam artian bahwa seorang pejuang yang sejati itu harus tahu keadaan hadapi saat ini adalah corona ya. Nah, sehingga kita harus di sini merasa yakin kenapa kita harus memiliki produk-produk ini. Nah, corona ini sampai sekarang itu seperti anak yang sedang sekolah ya. Jadi terus ilmunya bertambah, terus mengalami perubahan hingga dia agak sulit gitu untuk dipelajari oleh manusia. Ini virus yang sangat luar biasa. Ini dari namanya aja itu ganti-ganti ya. Ini menunjukkan bahwa betapa rumitnya dia. Cuma di sini saya akan menggarisbawahi
nama dari virus corona itu dari dua sudut pandang. Yang pertama dari WHO yang sekarang kita pahami sebagai COVID-19, dan juga ada dari Komite Taksonomi Virus Internasional, jadi SARS-CoV-2 ya. Nah, di sini perkembangan virusnya itu mengalami berbagai macam varian sampai sekarang ya. Kalau di dunia makanan dan minuman itu varian itu mungkin sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya, karena pasti akan menimbulkan sensasi baru. Tapi kalau varian baru dari virus corona itu justru sesuatu yang sangat mengkhawatirkan buat kita. Ini sedikit cerita tentang salah satu varian dari virus corona itu adalah bahwa virus corona itu mampu berkamuflase ya. Nah, kamuflase di sini artinya dia bisa mengelabui sistem sel yang ada di dalam tubuh. Nah, mengapa virus corona itu bisa berkamuflase? Karena virus corona itu mampu memproduksi suatu enzim yang namanya NSP16. Nah, NSP16 itu bisa memproduksi RNA ya, bisa memproduksi RNA, dia bisa memodifikasi lapisan luar dari RNA virus, atau kita sebut sebagai RNA kamuflase. Nah, RNA kamuflase ini idealnya kalau corona itu kan dianggap sebagai suatu antigen oleh suatu sistem imun dalam tubuh. Dianggap sebagai antigen oleh sel dalam tubuh ya. Jadi ketika virus corona masuk dalam tubuh itu dianggap sebagai bagian dari sel itu sendiri ya, sehingga bukan dianggap sebagai zat asing yang harus kita musnahkan. Nah, makanya di sini ada beberapa respon yang berbeda. Jadi kalau yang imunnya kuat itu bisa merespon dengan cepat, bahkan mungkin tidak menimbulkan gejala dan sebagainya. Tapi kalau yang imunnya rendah itu akan berdampak lebih parah. Nah, akibat dari RNA kamuflase ini sebenarnya itu adalah penjahat gitu ya, penjahat yang bisa merusak sistem sel. Nah, ini di mana RNA kamuflase itu terus-terus diproduksi di dalam sel sehingga sel itu menjadi rusak dan mati. Maka di sini yang menjadi bahaya itu virus sebagai antigen itu tidak dianggap sebagai antigen oleh sel sistem imunnya itu. Nah, tetapi dari semua virus, seganas-ganasnya virus, tapi dia memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya itu adalah dia itu memiliki lapisan lemak bilayer. Nah, lemak bilayer ini adalah bagian yang paling mudah untuk dirusak. Nah, di sini hand sanitizer, disinfektan, dan juga sabun pencuci tangan ini adalah senjata yang paling ampuh untuk merusak bagian dari virus corona tersebut, dari bagian yang lemaknya itu. Karena mungkin untuk bagian yang lain kita masih misteri. Nah, di sini dalam dunia kesehatan kita mengenal istilah disinfeksi, ya, yaitu suatu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen. Ini ada dua kategori proses disinfeksi, yaitu menggunakan disinfektan dan juga antiseptik ya. Nah, persamaan dari kedua istilah ini yaitu sama-sama menggunakan zat kimia. Ada disinfektan, bedanya di mana? Ini ada ada perbedaan ya. Kalau disinfektan itu bersifat bakterisidal. Bakterisidal artinya dia membunuh bakteri sifatnya, bersifat toksis dan juga diaplikasikan pada benda-benda mati ya. Sementara kalau antiseptik bersifat bakteriostatik, artinya dia menghambat pertumbuhan bakteri. Dia bersifat non toksik dan diaplikasikan pada jaringan hidup. Contohnya pada tangan atau pada permukaan kulit. Sementara benda mati di sini untuk yang disinfektan itu biasanya pada gagang pintu atau pada lantai dan sebagainya. Jadi dari segi bagaimana mengaplikasikannya juga ada perbedaan. Nah, dalam pertemuan kita akan berbicara bagaimana cara membuat hand sanitizer, disinfektan, dan juga sabun pencuci tangan. Ini yang saya sampaikan di sini ada beberapa yang modifikasi dan juga ada yang saya ambil dari WHO dan juga dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi ada yang sudah standar WHO dan juga standar LIPI, dan juga ada yang dari bahan-bahan alam dan juga dari hasil modifikasi. Nanti kita tinggal pilih bagian mana yang mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk yang rekomendasi WHO. Ini banyak sekali diproduksi, tapi di pasaran itu banyak yang menghilangkan
bagian-bagian yang maksudnya tidak komplit bahan-bahannya digunakan sebagai hand sanitizer. Nah, ini ada formula 1. Di sini untuk peralatannya ini tidak saya bahas ya. Artinya peralatannya sebenarnya gampang, hanya menggunakan wadah, toples, ember, pengaduk, atau misalnya timbangan dan sebagainya. Jadi sini kita coba dari bahan dan bagaimana cara meramunya. Untuk yang formula yang pertama, ini sebagai zat antiseptiknya itu adalah etanol 96%. Ini kalau dalam ini untuk yang skala kita membuat dalam skala 1 liter ya. Ini etanol 96%. Kemudian yang kedua ada hidrogen peroksida, yaitu sebagai bahan untuk mencegah infeksi. Ini 41,7 ml. Kemudian ada gliserol sebagai pelembab, ya karena kalau kita menggunakan ini, tangan menjadi dehidrasi, menjadi kering juga nggak baik ya. Dan kemudian di sini ada Aquades untuk mencampurkan dan ngepasin dia sampai 1 liter. Nah, ini kita hanya mencampurkan bahan-bahan ini, dari nanti produk yang diperolehnya itu dalam bentuk spray, artinya bukan dalam bentuk gel ya untuk yang formula 1. Nah, ini banyak sekali diproduksi oleh industri ya. Nah, cuma bahan-bahan ada yang menghilangkan peroksidanya, jadi hanya cukup etanol dan gliserol dan air juga masalah. Di sini mungkin untuk Bapak Ibu yang belum paham air suling gitu ya, karena kita juga ada ibu rumah tangga ya. Di air suling itu ada yang dijual langsung di pasaran, ada juga yang bisa kita buat sendiri, yaitu dengan cara merebus air sampai mendidih, kemudian didinginkan dan disaring. Nah, itu juga kita anggap sebagai air suling atau air penyulingan. Jadi pokoknya ini gampang banget ya, dan bahan-bahan ini tersedia di pasaran. Jadi mereka itu yang membuat berbeda itu adalah dari segi pengepakan atau dari packagingnya itu yang membuat ini hand sanitizer-nya wah dan sebagainya, itu dari pengepakan. Padahal sebenarnya intinya kalau menurut standar WHO itu hanya terdiri dari beberapa bahan-bahan kimia ini. Kemudian untuk yang formula 2 ini sama ya. Jadi di sini ada H2O2, ada gliserol dan air, tapi bedanya di sini. Jadi alkoholnya, etanol itu yang alkohol yang biasa dipakai buat mabuk-mabukan ya, yang alkohol yang etanol ini. Sementara dan juga banyak di apotek-apotek gitu ya. Dan etanol ini kalau misalnya sedang langka itu bisa digantikan dengan isopropil alkohol atau kita singkat dengan IPA. Nah, ini bedanya IPA dengan etanol itu, IPA itu lebih toksik ya, sehingga jumlah volumenya di sini mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan etanol. 2 sampai 3 kali lipat lebih toksik dibandingkan dengan etanol. Ini chamber ini hanya wadah, bisa diganti dengan ember atau toples. Dan kita nanti tinggal menghomogenkan. Jadi bahan-bahannya sangat sederhana. Untuk yang formula WHO, dengarnya ini standar kesehatan dunia, padahal sebenarnya isinya cuma ini gitu ya sebenarnya. Cuma karena kita mungkin kurang tahu itu isinya di mana dan mencarinya di mana, sehingga kita akan, aduh ini berat banget materinya seperti itu. Padahal ini sangat ringan sekali materinya. Ya. Nah kemudian ini pembuatan hand sanitizer dengan bahan alam, artinya dengan yang ada di sekeliling kita. Kalau kita lagi musim bunga-bunga gitu, maksudnya dalam artian kebun bunga atau little garden di rumah-rumahnya itu pasti ada yang punya tanaman lidah buaya. Nah, lidah buaya ini bisa digunakan untuk hand sanitizer. Jadi si lidah buayanya dikupas kulitnya ya. Kemudian juga bisa ditambahkan dengan alkohol, tapi dengan catatan alkoholnya lebih dari 60%. Karena kalau di bawah 60% itu efektivitas sebagai hand sanitizer-nya. Kemudian ini bisa di blender ya supaya halus si lidah buaya ini. Kemudian nanti juga bisa dicampurkan dengan alkohol dan juga bisa disaring. Kemudian ditambahkan, kalau misalnya lidah buaya itu kan aromanya kurang enak ya. Apa sih aroma lidah buaya itu? Seperti bau dirinya itu sendiri gitu ya. Makanya kita bisa menambahkan minyak atsiri ya. Minyak atsiri juga banyak ada yang di apotek atau di pasaran supaya lebih wangi seperti itu. Ini untuk yang resep yang pertama ya, untuk yang bisa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian berapa jumlah lidah buaya dan alkoholnya ini sebenarnya bebas ya. Jadi dalam lidah buaya itu sebenarnya banyak sekali senyawa-senyawa aktif yang bersifat sebagai antimikrobial. Salah satunya adalah senyawa flavonoid ya seperti itu. Kemudian formula yang kedua, lemon juga di rumah banyak sekali ya. Ini lemon cukup diperas
ya. Kemudian nanti ditambahkan dengan air suling, ya. Nah, sehingga ini kenapa harus air suling? Kalau air suling ini karena udah dididihkan, itu kan menjadi lebih steril dibandingkan dengan air biasa. Sehingga keberlangsungan dari hand sanitizer ini bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan air biasa, ya. Jadi di sini hanya menggunakan perasan lemon, kemudian ditambahkan dengan air suling. Kemudian tinggal masuk, kita kemaskan, kemasannya tinggal dimasukkan ke dalam botol isi ulang, ya kita masukkan ke botol isi ulang. Tapi kalau kita ingin botolnya dikemas, ya kita tinggal menggunakan stiker. Sekarang bikin stiker juga gampang, ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan untuk membuat stiker yang bagus untuk label botol. Ini formula yang ketiga, itu bisa menggunakan daun sirih dan kulit rambutan. Nah, daun sirih dan kulit rambutan ini juga banyak, kalau saya lacak, yaitu memberantas virus, ya, atau sebagai antimikroba. Nah, ini daun sirih dengan kulit rambutan. Jadi daripada kalau kulit rambutan kan musiman, ya. Jadi mumpung sekarang ada kulit rambutannya, itu bisa dikumpulin, bisa direbus dengan daun sirih, ya. Daun sirih kemudian rebusannya disaring, ya, di wadah, ditampung di wadah, kemudian kita kemas. Ini pokoknya aroma sirih juga atau dengan aroma minyak esensial juga nggak masalah. Nah, kemudian ada daun kemangi dan lidah buaya. Cuma kalau daun kemangi itu kan aromanya seperti bau pepes, ya. Jadi mungkin kita harus menambahkan pewangi ke kombinasi dari bahan alam ini. Jadi daun kemangi dengan lidah buaya itu nanti bisa kemudian ditambah juga dengan pewanginya itu dari jeruk purut atau jeruk nipis, gitu ya, pewanginya, sehingga aromanya aroma daun jeruk yang suka kita buat untuk masakan. Kemudian di blender dan disaring. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai hand sanitizer. Ini yang dari bahan alam. Nah, untuk yang disinfektan, jadi tadi kita sudah punya hand sanitizer dari bahan alam dan juga dari yang standar WHO. Tinggal pilih mau pilih yang mana. Ya, kemudian untuk yang disinfektan, ini kita bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di pasaran. Ya, ini bukan berarti saya dalam artian maksudnya mempromosikan produk ini, tapi artinya kita mengingatkan bahwa di sini produk-produk ini ada di sekeliling kita dan kita bisa menggunakan ini sebagai disinfektan. Karena saya lihat di pasaran, di tetangga, gitu ya, di masyarakat ini, ketika wabah corona datang itu mereka sangat bingung untuk mencari disinfektannya dari mana, gitu. Padahal sebenarnya bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Salah satunya ini resepnya yang disampaikan oleh LIPI, ya, oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini pertama ada Aquatabs multipurpose. Di sini ada senyawa aktifnya, ada sodium dikloroisosianurat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak familiar dengan istilah kimia, senyawa kimia, gitu ya. Ini nggak usah dipikirin, nanti bisa menaikkan darah klor, atom klorin itu sekitar 0,05 sampai dengan 1%. Nah, untuk yang kedua, sini ada By Clean Lemon. Ini udah ada dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, By Clean Lemon yang ada dalam pasaran tidak bisa kita langsung digunakan sebagai desinfektan. Kita harus melakukan pengenceran. Jadi resep-resep yang ada di sini ini adalah resep yang bisa langsung hanya menggunakan pengenceran, ya. Tapi hati-hati dalam pengenceran, kita juga harus safety dalam artian misalnya pakai sarung tangan dan sebagainya untuk membuat disinfektan ini. Nah, ini senyawanya adalah sodium hipochlorite, ini 5,25%. Ini nggak usah dipikirin, ya, kalau yang tidak ingin mencari tahu, tapi buat anak-anak semakbom ini wajib tahu ini strukturnya kayak gimana, ya, senyawanya kayak gimana, fungsinya buat apa dan sebagainya. Nah, ini cukup melarutkan 20 ml di dalam 1 liter air. Kalau kita gunakan rumus pengenceran ini sekitar 0,1%-an jadinya, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan langsung pekat seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada By Clean reguler. By Clean reguler ini senyawa aktifnya itu ada sama seperti By Clean Lemon. Jadi
dengan konsentrasi yang sama, kita hanya mengambil 20 ml dalam 1 liter air. Jadi ini bisa langsung kita gunakan ya. Kalau ini bisa kita menyetok sebanyak-banyaknya di rumah ya. Benda-benda yang mungkin ditempel oleh virus-virus corona seperti gagang pintu dan sebagainya. Itu sebenarnya kelemahan kita itu suka mengabaikan seperti itu. Kemudian berikutnya ada produk ini yang familiar lagi, ada bebek kloset ya, bebek kamar mandi ya. Ini karena konsentrasi benzoylkonium kloridanya sudah 0,1%, berarti kita tidak memerlukan pengenceran. Jadi artinya kalau kita menggunakan produk ini, kita perlu banyak sekali produk ini dibeli langsung. Tapi kalau kita pakai by clean, kita bisa mengencerkan beberapa kali. Nah berikutnya ini ada Brata Care disinfektan konsentrat. Ini senyawa aktifnya adalah quaternary ammonium mili dalam 1 liter air. Ada Clorox disinfecting bleach ya, sodium hipoklorit 7,4%. Karena ini lebih tinggi daripada by clean, maka kita cukup mengambil 10 ml dalam 1 liter. Ada Clorox toilet, sodium hipoklorit 2,4, berarti ini karena konsentrasinya lebih rendah daripada by clean, kita mengambilnya lebih banyak dibandingkan dengan by clean. Jadi 2 kali lipatnya, 40 ml dalam 1 liter. Nah, juga ada Dettol all-in-one yang spray. Ini senyawa aktifnya adalah alkyl dimetil benzil. Ini tidak memerlukan pengenceran, jadi tinggal disemprot aja ya spraynya. Kemudian di sini ada Dettol antiseptic liquid. Klorosilenolnya itu ada 4,8%. Cukup 25 ml dalam 1 liter air. Ada juga Dettol pembersih lantai citrus ya, ada senyawa aktifnya benzoylkonium klorida 1,1%. Ini 45 ml dalam 1 liter air. Ada Dettol pembersih lantai, ini pasti familiar sekali ya. 45 ml dalam 1 liter air. Ada Muscle Aksi Triguna, di sini ada benzoylkonium chloride, ada ektosilat linear alkohol 0,6%. Ini cukup 1 bagian dalam 1 bagian air. Artinya kalau 1 ml berarti kita ngambil 1 ml berarti airnya juga 1 ml. Proclean itu mirip dengan by clean ya. Jadi cukup karena senyawa aktifnya juga sama ya. Ini hanya cuma beda merek dan beda yang memproduksi. Cukup 20 ml dalam 1 liter air. Ada Septalkan. Ada di sini benzoylkonium klorida 0,095%. Jadi cukup 1 bagian dalam 1 bagian air, 1:1 ya. Di sini ada Soclean pemutih. Ini hampir sama ya, Soclean, Proclean, by clean, tergantung selera kita ya. Ini cukup 20 ml dalam 1 liter air karena konsentrasinya sama dengan Proclean dan by clean. Ada SOS pembersih lantai. Nah ini senyawa aktifnya benzoylkonium chloride 1%. Jadi 50 ml dalam 1 liter air. Ada Wipol pembersih lantai, senyawa aktifnya pine oil. Sini 1 bagian dalam 9 bagian air. Ada Wipol pembersih lantai. Ini 50 ml dalam 1 liter air. Nah ini produk-produk rumah tangga yang bisa kita gunakan secara langsung untuk membuat disinfektan. Nah cuma di sini ada catatan, jangan sampai kita ingin membunuh corona, tapi kita jadi senjata makan tuan. Jadi kita periksa label dulu dan lakukan pengenceran atau tindakan sesuai dengan instruksi. Hindari kontak dengan mata, kulit, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah ini catatan yang lebih penting adalah jangan mencampurkan produk pembersih yang berbeda. Jadi misalnya by clean dicampur dengan Proclean atau dicampur dengan Soclean. Nah itu tidak boleh. Dan diharapkan kita membuat disinfektan ini dalam tempat yang berventilasi baik. Nah kemudian berikutnya, ini ada satu cuma kelemahan dari disinfektan ini itu ada bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan, ya maksudnya ada yang kurang ramah lingkungan. Maka di sini ada satu formula disinfektan yang sifatnya biodegradable, berarti yang dari bahan alam. Ya. Ini resepnya seperti ini.
ini sudah sangat familiar. Ini ada cuka meja 6%. Ya, jadi cuka meja dengan konsentrasi 6% yang kita buat. Jadi caranya, ini cuka yang ada di pasaran itu sekitar 5-20% ya, rata-rata 20%. Nih, 1 liter cuka meja ini nanti dilarutkan dengan rebusan sirih atau rebusan lemon 4 liter. Jadi totalnya 5 liter. Jadi untuk membuat disinfektan 5 liter yang bahan organik ya. Jadi rebusan sirih atau lemon bisa dicampurkan dengan cuka. Ya. Nah, di sini ada catatan atau hasil penelitian bahwa asam asetat atau asam cuka ini mudah melewati selaput sel bakteri sehingga mampu masuk ke dalam sel bakteri dan merusaknya. Sedangkan yang kita hadapi itu adalah virus. Jadi pada virus, asam asetat pada cuka ini bisa mengubah struktur protein virus sehingga menjadikan virus itu inaktif, menjadi tidak aktif. Nah, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa cuka meja ini tidak digantikan oleh asam yang lain. Misalnya cuka meja karena virus mati mungkin karena pengaruh asam, misalnya seperti itu asumsi kita. Nah, ternyata perlakuan ketika kita menggunakan cuka dengan ketika kita menggunakan asam klorida misalnya atau HCl atau asam sulfat, ternyata lebih efektif kan cuka meja. Ya, jadi di sini benar-benar penemuan yang sangat luar biasa. Boleh kita terapkan di rumah tangga. Ya. Nah, itu untuk yang resep disinfektan biodegradable. Terakhir kita berbicara tentang pembuatan sabun cuci tangan volume 500 ml. Jadi untuk pembuatan 500 ml. Ini resepnya kalau di toko-toko online kan itu beli resepnya aja lumayan ada harganya ternyata beli resep. Kalau ini mah semua resepnya gratis ya karena kita juga hanya menyambung beberapa informasi dari pelatihan-pelatihan yang sudah saya peroleh atau dari informasi-informasi baru yang saya peroleh. Nah, untuk pembuatan sabun cuci tangan, bahan yang pertama kita sediakan adalah air sulingnya, ya. Jadi airnya itu benar-benar harus steril, ya. Karena kalau air yang steril ini itu akan mempengaruhi terhadap lifetime dari produk yang kita buat. Ya. Jadi bahan yang pertama itu ada CMC. Ibu-ibu mungkin kalau beli ke toko kimia cukup CMC aja. Ini padahal sebenarnya kepanjangan dari karboksi rumit. Ini 2 gram dan fungsinya sebagai pengental. Ini yang pertama kali dilarutkan adalah CMC-nya dulu ya. Kemudian ditambah dengan natrium sulfat 5,63 gram. Ini kok nimbangnya gini amat ya. Gimana cara nimbangnya? Supaya nimbangnya lebih besar, bisa menggunakan neraca kasar atau timbangan kue, maka mungkin bikinnya 2 kali lipat resepnya, gitu ya. Atau misalnya diperkirakan aja dipasin gitu ya. Nah, ini sebagai pengangkat kotoran atau sebagai pengental fungsinya. Berikutnya ada asam sitrat, ini penetral. Karena sabun cuci tangan itu kan nggak boleh bisa osmosis atau juga bisa jadi mengkerut atau bisa dehidrasi atau iritasi atau juga bisa gatal seperti itu. Berikutnya ada EDTA, etilen diamin tetraacetic acid sebanyak 2 gram. Ini kalau di ilmu kimia menyebabkan kesadahan ya, seperti kalsium atau menyebabkan kerak ya. Dan dia bisa berfungsi sebagai pengawet. Kemudian sini ada Texapon atau sodium lauryl sulfat ya. Nah, Texapon ini adalah zat aktif atau kita sebut sebagai deterjen di dalam sabun pencuci tangan ini sebanyak 10 gram. Bisa menimbulkan busa pada sabun pencuci tangan ya. Jadi ini busanya diperoleh dari Texapon atau SLS. Kemudian juga di sini ada gliserol berfungsi sebagai pelembab. Gliserol ada istilahnya juga, nama lainnya adalah gliserin, dan juga ada propilen glikol. Propilen glikol juga bisa berfungsi sebagai pelarut, bisa berfungsi sebagai pelembab, dan juga bisa berfungsi sebagai pengikat parfum ya supaya parfumnya tidak cepat terbang gitu ya. Dan terakhir kita beri warna 1 tetes untuk meningkatkan daya tarik ya. Tapi hati-hati, ini pemilihan warna itu harus sesuai dengan nanti
sesuai dengan aroma yang kita gunakan. Misalnya kalau kita menggunakan pewangi apel hijau, maka pewarnanya itu jangan menggunakan mangga gitu ya. Jadi jangan menggunakan yang oranye ya. Jadi antara pewarna yang kita pilih dengan pewangi yang kita gunakan juga itu harus sesuai, harus sinkron. Dan ini diaduk sampai halus ya. Dan peralatan yang digunakan hanya cukup ember, pengaduk, kemudian corong, alat ukur misalnya kayak alat ukur yang ada levelnya itu ya, ada takarannya itu untuk mengukur jumlah air dan sebagainya. Kemudian dan saringan untuk menyaring padatan misalnya yang tidak larut. Nah, kunci keberhasilan pembuatan sabun pencuci tangan ini adalah kesabaran ya. Dalam pengadukannya juga kita harus mengaduk searah kiri kanan. Kalau kiri kanan nanti akan menimbulkan busa yang banyak ya. Tapi kalau misalnya kita aduk searah, nah itu akan menghasilkan produk yang lebih homogen dan sebelum dikasih pewangi, jadi kita tunggu dulu 24 jam, baru nanti besoknya dikasih pewangi dan sebagainya. Atau bisa langsung dikemas, ini bebas. Dan bisa kita gunakan atau kita jual di lingkungan kita ya. Jadi ini benar-benar bahannya banyak sekali di toko-toko kimia ya. Jadi kita tidak usah repot-repot dan juga harganya lumayan murah ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ya waktu dan roomnya ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ini Pak. Benar dari tadi di kepala saya udah banyak pertanyaan nih, terutama udah saya tulis. Mungkin hari sekarang sesi tanya jawab kali ya Pak ya. Dimulai dari saya aja, ada pertanyaan nih tentang air saling itu Pak. Kalau misalnya air mawar itu termasuk air suling apa bagaimana Pak? Air mawar yang suka digunakan untuk kosmetik ya Bu ya? Itu apakah bisa digunakan untuk beberapa hand sanitizer gitu ya. Jadi air suling yang dimaksud di sini ini, saya sebenarnya nggak tahu sebenarnya air mawar itu, cuma pernah lihat gitu. Kayaknya pernah di wajah gitu ya. Nah ini air suling ini adalah air yang hasil destilasi, jadi lebih murni daripada air biasa. Misalnya air keran dipanasin, kemudian uapnya diambil. Nah, atau misalnya air keran dipanasin, zat-zatnya yang ada di sana itu mengendap ya, jadi kita lebih mendapatkan air yang murni. Jadi karbon dioksidanya lepas dan sebagainya, pokoknya tidak lebih berbahaya dan juga lebih awet kan, di situ mikroba-mikrobanya semuanya menjadi mati ya. Jadi menjadi produk yang kita gunakan dan menggunakan air suling itu menjadi tidak dari bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, kalau di pasaran sih air suling itu 1 liter sekitar 5.000-an ya kalau kita mau beli ya. Tapi kalau kita mau gratisan ya tinggal merebus airnya aja gitu ya, air keran direbus, sudah didiamkan, udah tinggal kita dari segi biaya. Anggap aja itu biayanya sebenarnya 0 rupiah gitu ya kalau kita ingin berwirausaha seperti itu. Oke, baik itu. Oke, mungkin itu pertanyaan satu dulu dari saya. Selanjutnya silakan ada yang mau bertanya, silakan untuk boleh menulis di kolom chat ataupun angkat tangannya. Mangga, silakan. Adakah? Belum ada. Kalau belum ada, saya masih tentang air suling itu berarti airnya itu diambil yang dari habis mendidih itu, diambil dari uapnya,
itu dikumpulkan itu, kumpulan uapnya itu ya Pak ya? Itu kalau pakai teknologi penyulingan ya, atau kalau misalnya lebih amannya mah langsung aja Bu. Itu kan rada repot ya kalau uapnya yang kita ambil Heeh, dapat heeh. ini kita langsung dididihkan, didiamkan, kemudian bisa disaring kalau ada endapan ya. Kalau endapan bisa digunakan. Itu lebih fleksibelnya sih Oh seperti itu. gitu. Kalau kita mengambil uapnya sih lebih agak Oh. repot gitu kalau dalam skala rumah tangga. Kalau langsung pakai air, misalnya air udah pernah dididihkan, terus kita panaskan lagi itu nggak jadi masalah ya Pak ya? Yang penting Masalah itu ya. air, gitu. Oke, ada yang bertanya, mangga dari Ibu Lia Hadiati. Izin bertanya, apakah air suling banyak juga dijual di toko kimia? Oh iya, tadi sudah sampaikan banyak di toko kimia ya. Itu 1 liter itu ada harganya 4.000 atau 5.000 rupiah itu untuk yang air suling itu. Jadi kita bisa mendapatkan dengan mudah tanpa harus melakukan penyulingan. Kalau misalnya kita punya mesin sendiri untuk purifikasi air juga, pemurnian air juga bisa gitu ya seperti itu. Jadi ini bisa diperoleh di toko kimia ya, ada Ibu Lia. Toko kimia banyak dan harganya juga lumayan murah daripada kita melakukan penyulingan sendiri gitu ya. Terjangkau ya Pak? Iya. Oke. Mangga ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Mangga Ibu Rini, mangga Ibu Rini, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rita ya ini ya. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Pak Rusman luar biasa ya sudah menyajikan materinya tentang desinfektan, sabun cuci tangan, satu lagi hand sanitizer ya Pak Rusman. Saya kebetulan masuknya agak terlambat ini tadi, agak susah ininya ya. Luar biasa ya Bu ya. Karena memang kita untuk masa pandemi ini kan sangat banyak membutuhkan ya, baik desinfektan, sabun cuci tangan, kemudian satu lagi hand sanitizer. Ternyata itu bisa kita produksi sendiri ya. Yang tadi mungkin saya mendengarkan yang desinfektan itu bisa dibuat secara alami ya Pak Rusman ya. Iya. Nah tapi saya belum mendengar untuk sabun cuci tangan Pak Rusman. Ini kan kebetulan kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari terus terang nih di rumah saya itu ya, sabun cuci tangan itu kan sering sekali kita butuh sekali ya untuk masa-masa sekarang ini ya. Jadi kira-kira sudah ada ini belum ya Pak Rusman ya? Kalau saya lihat dari sabun cuci tangan tadi kan komponen yang digunakan adalah semuanya kimia ya. Ya, kira-kira ada nggak? Kalau tadi kan kalau desinfektan ada yang dari sirih dan lain sebagainya ya Pak ya. Kalau sabun cuci tangan ini ya, karena itu merupakan suatu produk yang menjadi kebutuhan rumah tangga ya. Nah, mungkin itu Pak Rusman. Ya Bu Rini, sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi selain menggunakan ini mungkin yang dikhawatirkan Bu Rini itu kan karena bahan-bahan yang tadi yang saya sampaikan itu semuanya bahan kimia ya. Jadi mungkin dampaknya terhadap lingkungan seperti apa dan sebagainya seperti apa. Saat ini kan kita kalau dari luar rumah cuci tangan gitu ya. Kalau ini masuk ke rumah cuci tangan, mau makan cuci tangan gitu. Ya. Kalau apa sih namanya? Sebenarnya intinya dari mencuci resep yang alaminya juga, cuma mungkin tidak ditampilkan di sini ya. Putus-putus ya Pak Rusman ya. Kalau yang langsung kita ini kan Bu kayak langsung bisa mengeringkan itu, bisa menggunakan lemon, bisa menggunakan yang keset-keset gitu ya, jeruk purut itu juga langsung bisa membersihkan mikroba dan itu tuh yang alami tanpa harus campur-campur dan sebagainya untuk mencuci tangan. Seperti kita habis makan pecel, kita dikasih jeruk gitu ya, itu langsung bisa membersihkan tangan, bahkan bau amis pun hilang, lemak juga hilang. Itu yang paling cepat gitu ya. Itu yang alami banget. Nah, tapi sebenarnya ini
sama sabun pencuci tangan itu kan pilihan. Sabun cuci tangan itu kan kita gunakan ketika kita air banyak gitu ya. Tapi kalau kita berada di daerah yang langka air sedikit, kita menggunakan hand sanitizer. Nah di sini kalau Bu Rini mengkhawatirkan resep yang agak berbahaya dari sabun cuci tangan yang menggunakan, terutama di yang paling berbahaya itu ketika SLS ini digunakan dalam kosmetik untuk membersihkan muka dan kulit misalnya. Itu biasanya bisa menyebabkan iritasi dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa ke lingkungan itu berbahaya untuk perairan. Tapi kan di sini berbahaya perairan itu perairan laut, perbandingan laut dengan SLS yang kita gunakan mungkin belum tidak sebanding. Nah, di sini juga ada deterjen alami, maksudnya dalam artian untuk yang bisa menggantikan zat aktif SLS itu namanya alkyl poliglikosida ya. Itu bisa alkyl poliglikosida bisa digunakan untuk menggantikan sodium lauryl sulfat. Buat Bapak Ibu yang lain yang mungkin yang tidak berbau kimia jangan aneh karena Bu Rini juga orang kimia ya jadi seru banget pasti. Bu Rini membayangkannya juga pasti ini ya, apalagi Bu Rini ini juga salah satu pengajar kimia industri ya, di mana kita salah satunya ada analisis mutu sabun secara total ya di situ. Jadi pasti akan sangat tertarik dengan yang namanya sabun. Cuma di sini yang sering dianalisis sabun secara total itu adalah sabun yang padatan ya Bu Rini ya. Kita belum sampai pada sabun yang cairan seperti itu. Yang sabun mandi ya Pak ya. Ya, yang sabun mandi yang padat seperti itu. Ya, itu mungkin Bu Rini. Terima kasih Pak Rusman. Ya, materinya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang ikut ya. Oke, terima kasih Pak. Makasih Bu Rita. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Rini. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf Lukman. Saya mau bertanya, untuk pembuatan desinfektan dengan bahan alami, jumlah lemon yang dibutuhkan untuk 4 liter campuran tadi. Jumlah lemonnya berarti berapa gitu ya Pak ya? Ini dari Yusuf ya. Ini Yusuf Lukman ini murid saya, alumni ya, udah jadi alumni sekarang. Ini kalau kan gini ya, dari lemonnya itu kan kita ingin mendapatkan zat aktifnya ya. Nah, zat aktif yang ada di lemon itu kebanyakan golongan flavonoid. Jadi ketika dididihkan atau direbus mungkin tidak akan mengubah sifat dari flavonoid, dari tanin dan sebagainya. Jadi amanlah zat aktifnya. Nah, ini semakin banyak lemon yang kita gunakan untuk direbus, ini bisa mengkombinasikan lemon dan sirih atau lemon saja atau sirih saja. Jadi semakin banyak lemon yang kita rebus berarti kan semakin konsentrat dan juga itu semakin bagus. Karena yang namanya alami ini agak susah diatur konsentrasinya. Jadi itu biasanya perbandingan yang bagus itu adalah 1:1 ya. Maksudnya volume dengan jumlah lemonnya itu untuk penelitian awal bisa 1:1. Jadi sekali lagi kalau yang alami ini ya semakin banyak lemonnya ya mungkin semakin konsentrat ya, jadi semakin bagus. Jadi kalau lemonnya cuma sedikit ya mungkin efektivitasnya juga lebih rendah daripada dengan yang jumlah lemon yang lebih banyak. Mungkin itu ya Yusuf yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya Pak Yusuf. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ibrahim Gozi Prasetyo. Saya Ibrahim Gozi ingin bertanya, untuk sabun cuci tangan, apakah kalau surfaktan yang digunakan hanya 10 gram? Kalau saya lihat di label-label sabun cuci tangan pasaran itu, konsentrasi surfaktannya paling kecil sekitar 8% atau 40 gram untuk 500 mili. Apakah dengan surfaktan 10 gram tetap dapat membunuh mikroorganisme? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya kuantitatif banget ya. Ini Goji juga sebenarnya alumni dari SMAK Bogor ya. Ini untuk cuci tangan ini sebenarnya kan kita punya standar nasional Indonesianya atau SNI-nya ya, yaitu SNI nomor 2588 tahun 2017. Ini hasil revisi dari tahun yang 96 atau yang 92, yaitu tentang sabun cair pencuci tangan. Nah, di dalam SNI tersebut itu dipersyaratkan minimal sekitar 10% dari fraksi total semuanya ya. Jadi kalau tadi kan
10 gram untuk 500 ml kayaknya memenuhi syarat di atas 10% yang dipersyaratkan oleh SNI ya. Jadi ini SNI juga membuat standar mungkin kan dari hasil penelitian dan hasil observasi gitu ya. Jadi jumlah gram yang ditambahkan dalam resep itu sudah memenuhi standar SNI yang diperbolehkan, yaitu sekitar 10% dari fraksi total yang kita gunakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Soal bagaimana Pak Ibrahim, semoga jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Mangga dinyalakan saja. Pak Rusman, saya ingin, ada yang, mangga. Adakah yang mau masuk tadi? Oke, saya mau tanya dulu Pak. Ya, boleh. Mungkin di rumah saya punya kayak begini nih Pak. Nah ini ini efektif nggak sih untuk menyaring udara gitu loh? Itu apa namanya Bu? Hand sanitizer. Kayak sanitizer spray gitu Pak. Ini penggunanya untuk tangan apa untuk udara? Untuk udara. Kalau yang untuk udara, nah itu yang agak mengukur efektivitasnya itu agak sulit ya. Jadi maksudnya dalam artian si produk yang dibuat itu biasanya di perusahaan itu adalah udah dengan konsentrasi yang hasil penelitian. Jadi saya lebih sudah cukup percaya dengan produk itu ya. Jadi yang menggunakan sebagainya. Karena mereka juga bertanggung jawab terhadap mutu dari produk itu. Karena untuk yang kayak spray sekaligus pewanginya itu kan biasanya ada kadarnya berapa zat aktif bisa membunuh mikroorganisme yang ada berterbangan di udara, misalnya seperti itu. Nah itu biasanya sudah diteliti, dan kalau misalnya ada yang ingin membuktikan, kemudian suatu saat ternyata itu tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam label atau dengan klaim label, maka itu bisa diprotes atau konsumen bisa mengajukan komplain terhadap produk tersebut. Makanya biasanya perusahaan itu berani membuat produk, berani dengan resikonya, berani orang untuk memastikan apakah benar atau salah yang ada di situ. Bahkan untuk yang pesaing-pesaing suatu produksi itu kan biasanya mencari kesalahan dari produk saingannya gitu ya. Oh, ternyata ini kadarnya bohong, bukan segini dan sebagainya. Nah, itu biasanya dicari seperti itu. Tapi sejauh ini supaya enak gitu dalam implementasinya, kita percaya aja pada perusahaan yang membuat produk tersebut. Kan dia sudah mencantumkan zat aktifnya berapa dan efektivitasnya seperti apa. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi kah Bapak dan Ibu pertanyaannya? Bu Hesti mungkin? Ya, Bu Rita boleh dong. Mungkin penasaran aja sih ya. Iya, mangga. Kadang kayak suka ada temen gitu ya Pak Rusman ya. Jangan pakai hand sanitizer, pakai sabun aja katanya. Nah itu sebenarnya kalau dilihat dari efektivitasnya itu lebih kuat mana sih, atau lebih bagus mana kali ya antara hand sanitizer dengan sabun cair itu. Jadi dia lebih suka bawa kemana-mana sabun sama aqua kecil gitu, nggak mau pakai hand sanitizer. Itu satu mungkin ya. Terus yang kedua ini juga penasaran aja sih, kepikir gitu kan sekarang ada virus mutasi lagi ya, corona itu ditemukan ya di daerah Karawang yang B11 itu ya Pak ya. Nah kalau misalnya virus itu bermutasi terus, kira-kira produk-produk hand sanitizer, terus disinfektan, sama tadi sabun itu masih efektif nggak Pak ya? Nah, ternyata kan kalau mutasi berarti bisa semakin kuat ya Pak ya? Nah terus kira-kira produk-produk itu gimana Pak? Ya terima kasih, ini pertanyaannya sangat kritis banget ya, sangat maksudnya faktual, jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Saya jawab dulu yang pertama ya, efektif mana sabun pencuci tangan dengan hand sanitizer. Nah sebenarnya itu tadi sudah disampaikan bahwa memilih sabun atau hand sanitizer itu tergantung dari kondisi. Awalnya masih tergantung dari kondisi di sekitar kita itu banyak air apa tidak. Kalau kita ternyata banyak air, kita lebih mendingan menggunakan sabun. Tapi kalau ternyata kita berada pada lingkungan yang jauh dari
dari air tempat cuci tangan, kita lebih baik menggunakan hand sanitizer gitu ya, daripada menggunakan tanah gitu untuk mencuci. Nah ini efektivitas mana sabun dengan HS? Ini berdasarkan penelitian, cairan pencuci tangan itu lebih efektif membunuh virus dibandingkan dengan hand sanitizer. Karena mungkin di sini adanya air ini memediasi menembusnya si zat aktif ini ke dalam dinding virusnya itu. Jadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat masuk ke dalam membran, kemudian merusak lapisan lipidnya virus dengan menggunakan sabun pencuci tangan dibandingkan dengan HS. Nah itu berdasarkan penelitian. Jadi memang sebenarnya kita lebih baik menggunakan sabun pencuci tangan ya dibandingkan dengan hand sanitizer. Nah dengan melihat secara faktual itu dia efektivitasnya sangat bagus ya. Nah terkait dengan virus dengan varian yang terbaru B117 ya, itu yang temukan yang sudah masuk di Indonesia itu dari Inggris ya. Ini kalau yang saya tahu ya sebenarnya itu kalau gejala-gejala yang disebar di apa di grup-grup WA grup dan sebagainya itu sebenarnya gejala-gejalanya hampir sama dengan yang sudah kita temukan saat ini ya, mulai ruam, mual, muntah dan sebagainya itu hampir sama. Cuma yang membedakannya ini katanya dari sifat infeksiusnya. Ternyata yang virus dengan varian baru itu kecepatan menginfeksinya itu lebih ganas lagi dibandingkan dengan sudah ada ya. Makanya ini varian baru tapi tidak membuat kita lebih tertarik, justru membuat kita menjadi muak gitu ya. Dan maksudnya kan kok terus-terusan bermutasi sih virus ini kayak nggak mau ngalah sama manusia gitu. Jadi kapan berhentinya ya. Jadi mereka itu tadi ya itu seperti orang yang sedang belajar naik tingkat berarti lebih pintar lagi. Jadi ngakal-ngakalin manusia. Emang sih ini seperti saya simpulkan ini hanya sebenarnya sejenis ujian atau cobaan buat manusia ya, mau bersabar atau tidak dengan adanya perubahan seperti itu. Nah, bagaimana dengan efektivitas dari HS dan sabun pencuci tangan? Apa masih berlaku dengan virus varian baru ini? Nah, yang membuat sifat yang berubah itu adalah sifat dia, gitu ya, sifat dari si virus sendiri. Tapi kalau lihat dari si virus itu bentuknya kayak gimana sih, itu masih tetap kok. Jadi kita tetap mengejar bagian yang bisa kita rusaknya itu di bagian lipidnya saja dengan adanya sabun pencuci tangan ini. Kan sabun pencuci tangan itu kan bisa dia bersifat sebagai surfaktan. Jadi ada bagian yang polarnya, ada bagian yang non polarnya. Nah, yang bagian non polarnya itu bisa yang non polarnya itu bisa masuk ke dalam lipid, non polarnya bisa ke sel si virusnya. Jadi bisa menembus sel virusnya. Jadi yang kita bisa rusak itu adalah dari tubuhnya virus itu sendiri. Tapi kalau sifatnya virus itu tidak bisa kita rubah. Seperti manusia ya, karakternya terus tambah rusak ya. Tapi sebenarnya jasadnya itu juga. Kalau jasadnya dimatikan ya karakternya juga menjadi mati gitu ya. Tidak akan berkembang seluas yang diheboh-hebohkan dia ya seperti apa. Dan itu bukan berarti kita menggampangkan dengan virus varian yang baru ini karena ya tadi yang sifat infeksiusnya yang lebih berlipat-lipat bagus itu justru yang jadi lebih berbahaya. Makanya kita jangan sampai lengah ya. Pokoknya yang namanya hand sanitizer, sabun pencuci tangan itu tadi teman Ibu sebenarnya sangat luar biasa ya, bawa Aqua, bawa sabun pencuci tangan itu sebenarnya lebih efektif untuk membunuh itu. Dan kita juga lebih kalau yang menggunakan makan sampai menggunakan makannya dengan menggunakan tangan, kita kan merasa aman itu ketika kita bisa membilas ya. Kalau dengan hand sanitizer kan jadi lengket dan sebagainya seperti itu. Jadi itu membuat kenyamanan atau kepercayaan dirinya menjadi lebih bagus dalam pemilihan produk, yaitu dengan menggunakan sabun yang dibawa dan menggunakan air. Nah, yang PR kita itu hanya adalah di kewaspadaan dari manusianya itu sendiri ya. Canggih apapun produknya, kalau kita lengah, dan lengahnya itu yaitu malas cuci tangan, padahal ketika kita malas justru mungkin di situ virusnya lagi banyak gitu. Kita kayaknya kita tadi nggak menyentuh apa-apa deh, pokoknya kita nggak usah pakai ini. Nah, itu justru pada saat pemikiran kita seperti itu kita anggap sebagai lengah. Makanya di sini protokol kesehatan itu yang harus kita jaga dan dari awal dan sebaik-baiknya kita protokol kesehatan itu harus kita jaga. Itu yang membuat kita menjadi aman ya. Dan kita yang 3 produk ini kita jadikan sebagai senjata ya. Kalau bisa sih dibawa kemana-mana gitu. Cuma desinfektan sih agak susah karena dia enakan disemprot. Jadi kalau dibawa-bawa mungkin disimpan di botol yang yang kecil yang bentuknya spray yang bisa dibawa ke bawah. Tapi kalau yang hand sanitizer sama pencuci tangan itu bisa kita bawa kemana-mana. Itu mungkin Bu Hesti.
Terima kasih Pak Rusman. Tapi ada satu lagi Pak, jadi ingat ya tadi yang kata Bapak jasadnya sama tapi apa sifatnya yang berubah ya. Jadi ingat karena hari Senin kan mau vaksin nih Pak. Oh iya, sama berarti ya, Bu, sama. Iya. Yeah. Nah kan kalau divaksin itu kan virus yang dulu itu, kalau misalnya ada varian baru gitu, kira-kira vaksinnya gimana tuh Pak? Ya, itu juga sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya ya. Kan kemampuan untuk membunuh virus corona itu sekitar 65%. Nah, sementara untuk yang produk-produk yang lain yang diproduksi oleh salah satu persen vaksinnya itu bisa membunuh virus, tapi itu tidak bisa bertahan lama untuk kondisi Indonesia yang panas seperti ini. Nah, maka dengan terpaksa kita menggunakan vaksin yang dari Cina ya, yang efikasinya 65%. Nah, artinya bagaimana dengan kemampuan membunuh virus sementara dia si virus itu terus-terusan bermutasi atau membuat varian-varian baru. Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya. Tapi kan kita sebagai manusia yang sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, kita juga harus dan saya juga belum menemukan jawaban itu Bu ya. Maksudnya dalam artian saya cari-cari kok kita menggunakan efikasi yang rendah tapi kita masih berani ya. Mungkin itu karena negaranya udah beli gitu ya, udah beli vaksinnya ya kita gunakan juga seperti itu. Jadi termasuk yang sama aku juga dapat nanti hari Senin dapat tanggal 8 itu jadwal vaksin. Ya kita gunakan, kita akan menjadi warga negara yang baik ya. Daripada tidak sama sekali ya Bu ya. Kalau misalnya kita tidak sama sekali menggunakan vaksin, itu kelemahannya kan tubuh kita itu tidak bisa memproduksi antibodi yang dibutuhkan untuk melawan virus tersebut ya. Nah, makanya di sini untuk yang sudah positif COVID ya, udah pernah positif COVID kan tidak disarankan lagi untuk divaksin karena titer antibodinya itu masih banyak ya, jadi belum perlu gitu. Mungkin setelah 6 bulan baru mulai menurun gitu produksi antibodinya. Nah, untuk yang belum divaksin, kalau kita harus memilih ya, pilih mana vaksin dengan efikasi 65% atau dengan tidak divaksin. Kalau saya sih lebih milih vaksin, bukan promosi ya. Maksudnya artinya kita ada usaha ya untuk melindungi diri sendiri. Artinya kita juga meskipun nanti jumlah antibodinya itu tidak sebanyak yang dalam artian yang efikasinya 95% seperti itu. Itu Bu ya, mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Rusman. Menarik sekali ya Bu. Saya nanti hari Jumat. Kebagiannya hari Jumat. Oke Pak, ini ada pertanyaan lanjutan ya, dari Pak Ibrahim Gozi. Ya. Saya ingin bertanya kembali Pak, saya pernah membaca artikel di mana menyatakan resistensi dari mikroorganisme terhadap desinfektan itu akan terus bertambah seiring pemakaian desinfektan tersebut. Apakah hal tersebut benar? Jika benar, bagaimana cara mengatasi hal di atas? Apakah kita perlu menambah dosis desinfektan tersebut atau bagaimana? Ya, ini pertanyaannya udah meluas banget ya. Udah seperti saya seorang insinyur pertanian apa gimana gitu. Tapi apa berdasarkan ilmu yang sudah saya pelajari ya Bu ya, kita coba jawab. Ini Goji kritis banget pertanyaannya. Jadi memang di dalam dunia mikrobiologi itu ada yang namanya resistensi ya. Sama halnya seperti kita meminum obat antibiotik ya. Kenapa kita harus meminum antibiotik? Harus dihabiskan. Kata dokter harus dihabiskan seminggu. Kalau nggak habis, berarti memulai lagi dari awal. Dan itu memang betul ya. Jadi kalau misalnya antibiotik itu kan kadang dosisnya itu berubah-ubah. Sama seperti disinfektan. Jadi ketika dikasih dosisnya itu misalnya rendah, itu mungkin mikroorganisme itu masih mungkin hanya pingsan aja gitu ya, pingsan, kemudian dia nyari akal gimana caranya supaya bisa bertahan. Nah, ketika dikasih dosis yang lebih dengan yang dosis yang sama, itu udah nggak pingsan lagi, dia malah bisa berlari-lari gitu karena saya udah nggak mempan lagi dengan konsentrasi yang seperti itu gitu. Jadi alami istilah resistensi terhadap dosis yang digunakan. Jadi memang yang baiknya dosisnya itu harus tepat gitu ya. Misalnya dalam artian
harus langsung membunuh atau bisa bersifat sebagai bakterisidal atau langsung bisa menghambat pertumbuhan bakterinya atau bakteri statik ya, tambah sejalan dengan tingkat resistensinya. Jadi kalau terlalu rendah yaitu jadi berleha-leha, virusnya nggak mati gitu, tapi dia malah bermutasi menimbulkan virus baru, strain baru atau varian ya kalau sekarang istilahnya ngetrennya. Itu ya, jadi memang dosisnya harus tepat. Jadi kayak cuma nggak ada sih namanya dokter disinfektan ya. Jadi memang seperti antibiotik. Jadi antibiotik juga kadang dosisnya itu nggak pada yang berulang-ulang menggunakan dosis yang seperti itu. Itu Bu Rita mungkin ya. Terus terang aja, saya menerawang. Saya anak IPS tapi saya nggak pernah belajar kimia, jadi menerawang kemana-mana. Oh resisten ini, oh ini seperti itu. Tapi ini ilmu Pak, benar-benar ilmu gitu. Tapi Bu dapat itu ya, maksudnya kebayang nggak itu bisa diaplikasikan dalam rumah tangga gitu Bu kira-kira? Kebayang Pak, Insya Allah kebayang. Sudah bisa apa namanya ya? Insya Allah kan bahan-bahannya juga udah bisa kita temukan di lapangan. Malah sehari-hari kalau belanja sayur juga ada kok di situ semua kan. Tinggal kita aplikasikan aja. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini Bu Hesti, kita kira-kira sampai masih bisa waktu lagi nggak kitanya ya? Oh. Suaranya tak terdengar Bu Hesti, masih di mute. Ya, mungkin ditunggu apakah ada pertanyaan lanjutan. Kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup ke kesimpulan. Ya, ini juga sudah tinggal 15 menit lagi. Iya, betul. Kita tunggu sebentar. Time banget hari ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini terus terang menarik sekali Pak. Apa ya, bisa, walaupun saya ini guru bahasa Indonesia Pak. Tapi luar biasa Bu, nyambung banget Bu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jadi juga harapan saya itu maksudnya pokoknya jangan terpaku dengan istilah-istilah kimia ya, karena semua ini ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita harus familiar dengan yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah penyampaian Bapak juga istilahnya nyambung ke orang awam kayak saya gitu kan. Ya, betul. Istilahnya paham, kitanya juga bisa mengerti, bisa mengaplikasikannya. Ya, bisa juga kita share untuk anak-anak, untuk kalau saya kan mengajar SMP, bisa juga untuk prakarya mungkin bisa untuk kelas 9 karena bahan-bahan yang alami itu ya Pak ya. Kalau dulu mah di sekolah kami ini sudah pasti pandai ya membuat hand sanitizer, membuat sabun pencuci tangan, pencuci piring, pembersih lantai, tergantung mereka menginginkan apa gitu ya. Jadi kita fasilitasi karena ini dijadikan sebagai salah satu program kelompok ilmiah remaja gitu kalau di kita. Jadi jangan sampai apa-apa gitu dalam, maksudnya kalau untuk analisisnya sih udah pasti luar biasa. Cuma untuk yang kemampuan berwirausahanya mungkin juga harus ditanamkan ya, karena dari bahan yang sudah ada kita mungkin bisa bagaimana caranya bisa menghasilkan sesuatu. Dan yang tadi bertanya itu sebenarnya alumni Kir Semakbo ya, itu yang mungkin dengan pertanyaan yang nambahnya itu berarti ilmu yang ditambahkan di tempat kuliahnya udah berarti udah lebih meningkat lagi dibandingkan dengan waktu ketika kelas 10. Karena waktu kelas 10 itu kan benar-benar kita juga harus memposisikan diri gimana caranya supaya bahasanya itu bisa dipahami oleh siswa ya, karena istilah mungkin sodium lauryl sulfat gimana bentuknya ya mungkin nggak akan kebayang struktur kimia, tapi mereka mungkin yang sudah lulus sekarang itu yang tadi bertanya itu udah cetek mungkin menggambar struktur kimia seperti itu. Makanya saya harapkan saya tidak mencantumkan struktur kimianya, takut soak gitu nanti karena itu rumit amat gitu ya senyawa-senyawa kimia. Jadi kita buat istilah-istilah yang biasa dipakai di pasaran seperti itu. Dan juga ini sebenarnya enaknya dibuat langsung, jadi ketika langsung offline ya, kalau tidak dalam kondisi pandemi, sehingga kita bisa membawa produk itu ke rumah untuk digunakan. Dan juga kita bisa, kalau pembuatannya sih tidak terlalu rumit ya, maksudnya bisa menyaksikan langsung bagaimana cara membuat dalam skala rumah tangga. Itu sebenarnya yang saran saya itu kalau misalnya, makanya kita pengen banget secepatnya
pandemi berakhir. Buka. Soalnya kita juga banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa disampaikan secara virtual seperti ini ya. Ini pembuatannya juga kalau yang namanya pembuat kompetensi ini harus aktual. Makanya di sini kenapa saya berani menyampaikan secara virtual, karena tadi pembuatan itu sangat mudah. Jadi hanya dengan aduk dan aduk kemudian homogenkan, nah itu pasti udah kebayang gimana caranya. Jadi gimana caranya supaya ini bisa dilakukan untuk yang tanpa harus langsung melihat sendiri. Praktek langsung ya Pak ya. Insya Allah sudah bisa membayangkan dengan visual. Visualnya. Mungkin Ya, jadi kita mencoba berhalusinasi di sini. Nggak berhalu-halu Pak, Iya. tapi itu ada. Ya, Mungkin tidak ada. Iya, alhamdulillah. Insya Allah nanti saya mau share saya kebetulan dari alumni SMA 6, kebetulan saya juga ikut alumni Remaja Pecinta Alam. Anak saya juga di SMA 6 juga. Hebat, ya. Kebetulan kemarin masih ada program mungkin untuk di Pecinta Alam ya, karena mereka juga tidak akan mungkin ke sekolah. Ini mungkin nanti bisa di-share kepada mohon izin share-nya untuk boleh, mereka. Silakan, Bu. Sebisa mungkin di-share. Iya. Gitu. Oh, tidak ada pertanyaan lagi kayaknya Pak. Kita simpulkan saja. Ya, alhamdulillah hari ini ngopi malam minggu ini episode ke-14 tentang pembuatan desinfektan, hand sanitizer, dan sabun pencuci tangan yang disampaikan oleh Pak Rusman itu sangat insya Allah mudah-mudahan yang pastinya bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam skala rumah tangga, apalagi ini gampang banget bahan-bahannya, mudah ditemukan. Terus kalau mau misalnya mau dibeli kayak air suling tadi, Pak Rusman sudah memberikan solusinya, di apotek juga banyak dan itu harganya pasti terjangkau, tidak seperti harga cabai ya Pak ya, insya Allah itu murah gitu. Cabai Seperti lumayan. itu. Bukan lumayan lagi Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada Pak Rusman atas ilmunya. Jangan kapok-kapok untuk berbagi. Terima kasih juga untuk para penanya, pertanyaannya yang sangat bagus, pertanyaan-pertanyaannya yang bikin saya juga sebagai orang awam bisa membayangkan, oh seperti ini, oh seperti itu gitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rita yang sudah memandu jalannya acara kita. Juga untuk Pak Rusman, terima kasih. Betul yang tadi Bu Rita bilang ya, kita mah anak IPS, tapi ketika mendengarkan penjelasan Pak Rusman, ternyata yang rumus-rumus kimia itu ternyata nggak bikin pusing, ya malah jadi di kita itu sederhana sekali. Malah yang kepikiran tadi sempat, oh iya bisa juga ya kita bikin PKWU nih masuk ke kewirausahaan ya. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke pukul 20.51 ya, sudah sebentar lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah setia sampai akhir acara ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama. Mohon untuk membuka kameranya sebagai dokumentasi kegiatan. Ada 2 halaman, saya ambil yang pertama dulu. Iya. Baiklah Bapak dan Ibu, adik-adik juga sekalian, pas dibuka kameranya baru kelihatan ya. Banyak adik-adik juga, terima kasih sudah ikut menemani sampai akhir acara. Tadi ada yang tanya ya, bagi yang ketinggalan untuk ngopi kita kali ini, bisa nanti melihat di channel YouTube IGI Kota Bogor. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Ibu Ketua, Bu Meti. Anda silakan Ibu. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini materi sudah dipaparkan secara lengkap dan terperinci oleh Pak Rusman. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini bisa berguna untuk semua yang hadir, dan bahkan mungkin bisa menjadi sarana untuk menambah penghasilan bagi yang memang
ada minat dan niat untuk membuka usaha. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung, juga adik-adik semua. Karena waktu juga sudah hampir jam 9, langsung kita tutup. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Pak Yosep. Untuk absensi akan langsung diambil dari data yang terekam di Zoom. Jadi kami memang akan mengeluarkan e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang hadir minimal 30 menit. Dan itu datanya kami ambil langsung dari data yang terekam di Zoom. Jadi tidak ada link presensi, tapi e-sertifikatnya nanti akan dilihat dari data Zoom. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Hesti untuk menutup ruangannya ya Bu. Siap, Ibu. Baiklah, terima kasih. Selamat beristirahat, langsung aja selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan selalu seperti yang Pak Rusman tadi sampaikan ya, kita nggak boleh kalah dari virus corona. Ya, mangga silakan untuk Bapak Ibu yang ingin live ya, adik-adik juga, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.